komitmen pelanggan. Promotion place ya sebagai masukan, kemudian diproses ya. Good, gitu ya. Ini ya. Jadi bagaimana kualitasnya Six Sigma ini dipakai untuk memastikan pelanggan ini yang pertama kali mendapatkan keuntungan ya, dan dari itu bisa meningkatkan pertumbuhan. GA percaya bahwa 6S bisa mempromosikan adanya sebuah perubahan budaya. Kenapa? Karena setiap orang di perusahaan itu akan fokus kepada pelanggan. Yang kedua, data pelanggan dan matriks proses akan memacu pengambilan keputusan dan eksekusi strategi. Ya. Perusahaan akan beroperasi pada tingkatan yang diharapkan. Rancangan baru akan tercipta karena adanya kapabilitas proses yang tinggi. Kemudian, ya, bentar. Oke, sebentar ya. Oke. Perusahaan akan beroperasi pada tingkatan yang diharapkan, ya. Rancangan baru akan tercipta karena adanya kapabilitas proses yang tinggi, ya. Kemudian produk dan proses akan mencapai kualitas 6S. Nah, kompetensi yang dibutuhkan akan dimiliki oleh sejumlah pemain kunci manajemen. Setiap individu yang ada akan memperoleh penghargaan untuk setiap perbaikan proses yang dilakukan. Kerangka konsep 6S juga memiliki keterkaitan yang erat dengan prinsip pengelolaan pelanggan, kompetitor, dan karyawan yang terintegrasi. Sehingga konsep itu akan menciptakan value yang berpengaruh terhadap perilaku dan hasil atau keluaran poin. Perilaku SDM yaitu mempengaruhi kepuasan pelayanan pelanggan. Bagi perusahaan yang mengharapkan adanya peningkatan level Sigma, bisa menggunakan pendekatan Readiness and Deployment Assessment Tool ya untuk menganalisis. Ya. Walaupun perangkat ini memiliki beragam variasi, namun intinya ya terjadi sejumlah pertanyaan mendasar sebagai bahan kajian. Misalnya, apakah perusahaan memahami kapabilitas bisnisnya? Apakah proses yang kritikal telah diidentifikasikan? Ini menjadi bahan kajian. Apakah proses yang kritikal telah optimal? Apakah best practice telah diikuti? Apakah manajemen dan karyawan sejalan di dalam proses pencapaian tujuan perusahaan? Apakah organisasi memiliki pemicu untuk menerapkan konsep 6S? Ini pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab ya dan direalisasikan ya. Kalau ini semua terjawab ya memberikan jawaban yang memuaskan dari berbagai pertanyaan ini ya berarti sudah siap mencapai target Six Sigma.
Nah, siklus proses 6S ini dikenal dengan istilah DMAICS, yaitu DMAICS ya. Nah, dengan diagram berikut, mulai dari define, ya, the customer critical parameters. Jadi jelas parameter kritis bagi pelanggan itu apa saja. Yang kedua adalah measure, ya, bagaimana perilaku atau kinerja prosesnya. Yang ketiga adalah analyze, ya, yaitu penyebab dan dampak, ya, dari apa? Ya, dari proses tersebut. Kemudian improve, ya, proses untuk mengurangi kesalahan dan variasi. Kemudian control, proses yang memastikan, ya, kinerja yang berkelanjutan dan berkembang. Yang terakhir adalah standarisasi, ya, yaitu bagaimana perusahaan bisa mengimprove standar kinerja, meningkatkan standar kinerja. Nah, ini ya. Jadi 6 fase ini adalah pendekatan yang terstruktur dan holistik, ya, keseluruhan untuk menciptakan proses perbaikan. Masing-masing fase ini saling terkait, ya. Nah, pada fase define yang pertama dari DMAICS tadi, ya. Define, yang pertama ada define pada fase ini, tujuan dan ruang lingkup proyek didefinisikan. Seluruh data dan informasi mengenai proses dan pelanggan dikumpulkan semuanya. Ya. Hasilnya apa? Kalimat yang jelas mengenai target perbaikan. Kedua adalah peta proses. Yang ketiga adalah daftar hal-hal yang penting bagi pelanggan. Kemudian yang kedua adalah apa? Self-defined measure, ya. Fokusnya apa? Mengumpulkan informasi yang terkait dengan kondisi perusahaan saat ini sebagai acuan perubahan yang diinginkan. Hasilnya apa? Data yang terkait dengan kinerja proses yang saat ini dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua adalah data atau informasi terkait dengan permasalahan. Yang ketiga adalah kalimat yang lebih fokus dan akurat mengenai permasalahan yang dihadapi. Yang ketiga adalah analyze, ya. Pada fase ini melakukan kajian akar permasalahan. Hasilnya apa? Sebuah teori yang telah diuji cobakan dan dikonfirmasikan kebenarannya. Ya. Akar masalah yang sudah diverifikasi ini akan menjadi dasar pencarian solusi pada fase berikutnya. Gitu ya. Jadi analisis itu ya, semua masalah dibahas, kemudian ditentukan akar masalahnya apa. Diskon bagi. Okay. Sebentar. Kemudian yang berikutnya adalah improve, yaitu uji coba terhadap solusi yang ditawarkan untuk mengatasi akar permasalahan yang dilakukan pada fase ini. Solusi, menguji coba solusi dari hasil analisis akar masalah tadi. Hasilnya dikaji dan dievaluasi, ya, terutama yang terkait dengan kinerja proses baru. Ya. Setelah itu disusunlah perencanaan untuk melakukan implementasi terhadap proses yang baru. Yang berikutnya kelima adalah control, ya, mengevaluasi perencanaan solusi yang diusulkan, ya, mengembangkan sejumlah standar dan langkah-langkah perubahan yang akan digunakan. Hasilnya apa saja? Kajian kinerja proses yang lama dengan yang baru, yang kedua sistem pengawasan, yang ketiga adalah dokumentasi lengkap mengenai hasil perbaikan dan rekomendasi. Langkah yang terakhir adalah standarisasi, ya. Fase di mana untuk menjamin terselenggaranya perbaikan proses yang menghasilkan kinerja maksimum. Maka disuruh standar yang harus diikuti oleh setiap inisiatif proyek atau inovasi produk yang dikembangkan di masa mendatang. Ini tadi ya, perangkat tadi ya. Define, jadi ada 4 kuadran. Kuadran 1 adalah define and measure, kuadran 2 adalah analyze, kuadran 3 adalah improve, kuadran 4 adalah control. Untuk define dan measure ini kita bisa menggunakan apa saja? Menggunakan proses mapping, Pareto chart, histogram, proses capability. Kalau analisa menggunakan apa? Fishbone diagram. Ya.
brainstorming, tree diagram, dan lain-lain. Kalau improv kita bisa menggunakan apa? Post-fit analysis, solution selection matrix, execution analysis, control, menggunakan control chart, ya, checklist, reliability test, dan lain-lain. Tool-toolnya ya. Nah, untuk menentukan strategi konsep 6S ini, rencana penerapan strategi konsep 6S, harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Target akhir apa yang ingin diraih dengan 6S? Untuk mendapatkan perbaikan berkesinambungan berupa peningkatan kualitas produk melalui terobosan inovasi kinerja. Sehingga akan diperoleh produk tanpa cacat dan tidak adanya keluhan sama sekali dari pelanggan. Kemudian siapa yang harus mengimplementasikan strategi ini? Ya, nah, konsep 6S merupakan sebuah gerakan yang menyeluruh sehingga komitmen seluruh manajemen puncak adalah wajib ya agar terimplementasi strateginya. 5 kelompok implementer dengan peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Ya, siapa saja mereka? Yang pertama adalah leadernya, yaitu manajemen yang komitmen penuh dan memberikan jaminan sumber daya. Yang kedua adalah champion, yaitu pimpinan sebuah unit bisnis yang paham betul tujuan dan menjadi penggerak utamanya. Kemudian master black belt, MBB. Mereka yang telah memperoleh sertifikasi black belt dan berfungsi sebagai penasihat dan pelatih utama. Kemudian black belt itu sendiri adalah pimpinan tim yang bertanggung jawab terhadap pengawasan kualitas dari proyek. Setiap orangnya akan menjadi supervisi dan di 4 buah proyek dan bertanggung jawab pula untuk melatih para pimpinan proyek atau green belt. Kemudian siapa itu green belt? Pimpinan proyek 6S yang mensupervisi 4-5 anggota tim lintas fungsi. Nah, ini dari hasil riset ini bisa menghemat 250.000 US dollar per proyek gitu ya. Bagaimana cara mengimplementasikan strategi agar sukses? Ya, tadi ya, tersedianya perangkat yang tepat, metodologi proses yang tepat, dan sumber daya manusia yang tepat. Ya. Kemudian IPM, ya, merupakan konsep ini dari penyelenggara implementasi yang sukses. Ya. Komitmen penuh dari leader, champion, ya, kemudian master of black belt, ya, kemudian black belt sendiri dan green belt, serta seluruh anggota tim adalah hal yang vital. Gitu ya. Jadi penting sekali ini ya untuk komitmen penuh dari pelanggan. Gitu ya. Komitmen penuh dari 5 orang ini, ya. Ya. Oke. Jadi IPM itu apa sini? IPM itu adalah Integrated Project Management Project yang terintegrasi kemarin ya, sudah kita bahas ya. Oke. Komunikasi juga hal yang sangat penting. Ya. Untuk meyakinkan adanya apa? Konsistensi kualitas dari setiap proyek 6S. Jadi melibatkan sejumlah konsultan 6S yang telah memiliki pengalaman, ya. Kemudian juga melakukan audit kualitas bagi perusahaan. Apa saja critical success factors perubahan budaya Six Sigma, ya. Nah, ini. Critical success factors ya, CSF gitu ya. Faktor sukses yang penting gitu ya. Nah, hal-hal yang merupakan kunci sukses dari implementasi perubahan budaya saat tidak langsung terbawa melalui konsep 6S ini adalah komitmen dan keterlibatan pimpinan dan seluruh jajarannya setelah top down. Yang kedua, adanya sistem pengukuran kuantitatif ya untuk melacak kemajuan proyek. Ya. Kemudian dimilikinya sekumpulan metrik alat ukur untuk mengukur kepuasan pelanggan yang dapat dan mudah dimengerti oleh semua orang. Yang berikutnya target peningkatan kinerja yang menantang dan juga jangan lupa untuk memberikan pelatihan yang memadai bagi para staf.
Kemudian menularkan ilmu ke orang lain dengan cara menceritakan. Jadi ada workshop, apa ya istilahnya itu ya, sawo ya, sharing after workshop begitu ya. Menularkan ilmu itu ya dari kesuksesan di satu unit ditularkan kepada unit-unit yang lain. Membagi penghargaan kepada mereka yang pantas mendapatkan. Nah, dari histori di sini Motorola, General Electric dan Citibank ini melibatkan sejumlah konsep manajemen proyek ya untuk membentuk lingkungan kondusif bagi pelaksanaan konsep 6S. Konsep 6S bukanlah merupakan konsep pada tataran strategis, melainkan fokus pada level operasional sesuai dengan inovasi produk dan rancangan proses. Nah, 6S itu sebenarnya bisa diringkas menjadi 6WS ya untuk mempermudah ya. Ada why, whose, way, ya, where, when, and what. Gitu ya. Why we need, kenapa kita membutuhkannya? Ya. Nah, ini kita perlu continuous improvement ya, pengembangan yang berkelanjutan, enhancing motivation, ya cross learning, ya, dan seterusnya. Kemudian siapa yang terlibat? Sponsor, trainer, project manager, ya core team. Caranya bagaimana? Definisi masalah, analisis masalah, ya solusi desain, implementasi solusi standarisasi dan pengembangan. Kemudian where we do, di mana kita akan melakukannya? Ya, di tataran strategis, tataran manajerial dan tataran operasional. Kapan ya? Ya, dilakukan. Ya, ini ketika melakukan innovation and breakthrough, ya, maintaining challenges, competitiveness, enhancing productivity. Apa saja yang diperlukan ya, usaha sistematik ya untuk menyelesaikan masalah dan mengambil langkah organisasi ya untuk menjalankannya ke dalam bisnis ya, project management atau manajemen proyek ya. Metodologi 6S merupakan metode yang konsisten, teruji dan dapat diterapkan karena kehandalannya sebagai alat komunikasi yang mudah dimengerti oleh semua orang di dalam perusahaan. Nah, ini merupakan salah satu kelebihan dari konsep. Oke, ternyata sudah selesai ya. Kira masih banyak. Oke ya, itu kira-kira teman-teman ya. Barangkali ada yang mau tanyakan. Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan sekian ya. Kemudian untuk UTS hari Selasa gitu ya UTS-nya ya. Kemudian ini ya materinya ya nanti akan saya unggah yang tugas-tugas tambahan ya untuk project ini ya. Dokumen-dokumen yang harus diisi ya di dalam manajemen proyek itu. Terakhir quality plan ya. Nanti silakan ditambahkan kita. Tapi dulu ya di Google Classroom-nya itu ya. Bapak. Mana? Yang mau ditanyakan? Permisi Bapak, izin mengkonfirmasi kembali. Untuk UTS-nya hari Selasa besok atau hari Rabu ya Pak? Oh, biasanya kita hari apa? Rabu ya? Ya udah Rabu aja ya. Iya Bapak. Iya. Online atau offline ya Pak? Online. UTS-nya nanti kemungkinan bisa offline bisa online. Nanti aku kabari lagi ya. Jelas kalian ready di kampus saja ya. Iya Bapak, karena untuk yang hari Rabu itu bertabrakan sama statistik Bapak. Oh gitu. Ya berarti Rabu itu hari apa? Jam berapa kosongnya kalian?
Hari Selasa kosong nggak kalian? Hari kosongnya hari apa kira-kira? Atau malam nggak apa-apa ya, malam gitu ya? Berarti online ya kalau malam ya? Iya Bapak, nggak apa kalau malam Bapak. Oke ya, nanti H-1 aku di mention ya. Oke. Ini tugasnya juga nanti tolong dikerjakan ya. Ini hari Rabu ya. Tugasnya membuat beberapa dokumen project initiation ya. Preliminary budget estimate ya, ini coba dicek ya. Dan tugas kelompoknya itu ya. Dokumen apa? Dokumen manajemen proyeknya ya. Project status report ya. Oke. Rabu. Oke. Kemudian communication plan. Oke. 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 Oke, nanti Selasa aja ya. Selasa aja ya. Selasa. Ini hari Selasa semua ya. Oke. Sekarang dicek ininya ya, apa? Dicek Google Classroom-nya ya, tugas-tugasnya ya. Sekarang nanti diunggah ya tugas-tugasnya sesuai dengan rencana project-nya masing-masing kemarin ya. Sunday. Oke ya, jangan lupa Selasa tugasnya diselesaikan ya, kelompokan itu ya. Oke, kira-kira itu aja mungkin ya teman-teman ya. Baik Bapak. Oke. Nanti H-1 telah di mention ya. Hari Selasa gitu aku di mention ya, di reminder gitu ya. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.